Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadina dengan NPM 2023-61-2007 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Untuk video kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Fatimiyah, Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dinasti Islam yang memerintah dari tahun 909 hingga 1171 Masehi dengan pusat kekuasaan awalnya di Ifriqiya, sekarang Tunisia, sebelum memindahkan ibu kotanya ke Mesir pada tahun 969 Masehi. Dinasti ini mengklaim garis keturunan dari Fatimah Asy-Zahra, putri Nabi Muhammad, dan Ali bin Abi Thalib, sehingga mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin Syiah Ismailiyah. Adapun awal berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi Billah pada tahun 909 Masehi di Afrika Utara. Setelah berhasil menggulingkan kekuasaan Aghlabiyah, dukungan dari suku Berber yang menganut Syiah Islamiyah menjadi kunci keberhasilan mereka dalam membangun kekuasaan. Adapun sistem pemerintahannya, Fatimiyah memerintah sebagai khalifah sekaligus pemimpin agama dan tradisi Syiah Islamiyah. Khalifah Fatimiyah tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga berperan sebagai imam spiritual yang dianggap sebagai penerus langsung Nabi Muhammad. Sistem administrasi mereka sangat terorganisir, dengan birokrasi yang kompleks dan terpusat di Kairo. Adapun sistem politik, dinasti Fatimiyah menganut ajaran Islam Syiah Islamiyah berbagai dengan mayoritas dunia Islam saat itu yang mengikuti Sunni. Mereka berusaha menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah melalui sistem pemerintahan dan dakwah. Kebijakan politik Fatimiyah sangat strategis. Mereka membangun birokrasi yang efisien dengan melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Yahudi, Kristen, dan Sunni. Meski mereka menganut Syiah, pemerintah mereka relatif toleransi terhadap kelompok agama lain. Adapun sistem ekonomi, Fatimiyah menciptakan sistem ekonomi yang sangat maju yang menjadikan Mesir sebagai pusat perdagangan dunia Islam. Yang pertama ada pertanian. Mesir sebagai wilayah subur menghasilkan surplus pangan terutama gandum dan gula. Sistem irigasi yang canggih ditingkatkan untuk mendukung produktivitas pertanian. Yang kedua ada perdagangan internasional. Mesir menjadi penghubung antara dunia barat dan timur. Pelabuhan Alexandria dan Damietta adalah pusat perdagangan utama. Barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, logam, dan barang mewah diperdagangkan melalui jalur laut dan darat. Yang ketiga ada mata uang. Fatimiyah memperkenalkan koin emas dinar dan perak dirham yang berkualitas tinggi. Koin ini banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Yang keempat, kebijakan pajak. Sistem pajak yang terstruktur seperti pajak tanah dan perdagangan membantu mendukung pendapatan negara. Adapun pengetahuan dan kebudayaan, Fatimiyah memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Yang pertama, institusi pendidikan. Yang kedua, ilmu pengetahuan, astronomi, kedokteran, filsafat, dan teologi. Yang ketiga, seni dan arsitektur. Yang keempat, literatur dan perpustakaan. Adapun kemunduran Fatimiyah Mesir, meskipun mencapai puncak kejayaan pada abad ke-10 hingga 11 Masehi, dinasti Fatimiyah mulai melemah pada abad ke-12 Masehi. Faktor-faktor kemunduran Fatimiyah meliputi yang pertama, konflik internal. Pertikaian di dalam istana dan pemerintahan melemahkan stabilitas politik. Yang kedua, serangan luar. Tekanan dari dinasti Seljuk dan perang salib melemahkan kendali Fatimiyah atas wilayahnya. Yang ketiga, krisis ekonomi. Penurunan pendapatan akibat hilangnya kendali atas jalur perdagangan penting. Adapun kesimpulannya, dinasti Fatimiyah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama di Mesir. Mereka membangun fondasi politik yang stabil, ekonomi yang kuat, dan pusat keilmuan yang bertahan hingga kini. Kemunduran dinasti Fatimiyah akibat konflik internal, serangan luar, dan krisis ekonomi menunjukkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi adalah kunci kelangsungan sebuah peradaban. Runtuhnya dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 Masehi menandai tradisi kekuasaan ke dinasti Ayyubiyah di bawah Salahuddin al-Ayyubi.
Sekian dari pemaparan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.